Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 5595, Sikap Qin Hang. Melihat bola guntur langit 9 warna yang diserahkan oleh Long Xiao Xiao, Chu Feng tanpa sadar melirik Qin Hang. Awalnya, Chu Feng hanya berpikir itu adalah sebuah drama. Tapi melihat ekspresi Qin Hang, Chu Feng tidak bisa menahannya, dan tertawa terbahak-bahak. Chu Feng, kamu tidak bisa menolak, kamu harus menerimanya. Long Xiao Xiao jelas tidak mengerti mengapa Chu Feng tersenyum. Dia berpikir bahwa Chu Feng akan menolak, jadi dia hanya memaksa bola guntur langit 9 warna ke tangan Chu Feng. Segera tanpa menunggu jawaban Chu Feng, Long Xiao Xiao memandang Qin Hang. Kakak Qin Hang, berapa yang kamu bayar untuk itu? Aku akan mengembalikan uangnya. Long Xiao Xiao ingin menyelesaikan masalah ini secara langsung, dan juga memotong pikiran Chu Feng yang tidak dapat diterima. Pada saat ini, Qin Hang sangat kesal, tetapi di hadapan pertanyaan Long Xiao Xiao, dia masih berpura-pura tenang. Ini tidak banyak uang, itu hanya sejumlah kecil uang bagiku. Simpan uangmu untuk membeli uang untuk budidaya. Kalau begitu terima kasih, saudara Qin Hang. Menghadapi Qin Hang seperti ini, Long Xiao Xiao tidak membantah, tetapi menerimanya dengan senang hati. Awalnya, jika Qin Hang benar-benar meminta uang kepada Long Xiao Xiao, Chu Feng akan mengembalikan uang itu ke Long Xiao Xiao. Dia tidak tega membiarkan Long Xiao Xiao menghabiskan begitu banyak uang untuk membelikannya hadiah. Tapi melihat situasi ini, Chu Feng langsung berkata kepada Long Xiao Xiao, kalau begitu aku juga akan berterima kasih pada Xiao Xiao. Setelah selesai berbicara, Chu Feng memandang Qin Hang lagi. Terima kasih, saudara Qin juga. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku memberikannya kepada saudari Xiao Xiao. Tidak ada hubungannya denganku kepada siapa dia memberikannya. Tapi jika kamu ingin aku mengirimkannya, aku pasti tidak akan mengirimkannya kepadamu. Qin Hang menyeringai dan berkata kepada Chu Feng. Oh! Chu Feng masih tidak mengubah senyumnya. Dia tahu bahwa Qin Hang tidak bahagia, jadi dia tidak akan marah karena kata-kata Qin Hang. Karena ucapan terima kasih Chu Feng tadi tulus, tidak provokatif. Lagi pula, uang yang dihabiskan Qin Hang adalah emas dan perak asli, dan itu bukan harga awal, tetapi harga 10 kali lebih tinggi. Melihat ada yang tidak beres dengan suasananya, Long Xiao Xiao bergegas untuk berbicara. Ngomong-ngomong, Chu Feng, izinkan saya memperkenalkan Anda. Kakak Qin Hang ini adalah tuan muda dari Changqiong Xianzong. Tapi dia bukan tuan muda biasa, dia adalah putra bungsu dari tuan dari sekte surgawi. Long Xiao Xiao secara langsung menyatakan alasan kekayaan Qin Hang. Putra kepala sekte surgawi langit, tak heran dia begitu kaya. Tapi di saat yang sama, Chu Feng juga penasaran. Bagaimana Long Xiao Xiao bertemu Qin Hang dengan identitas seperti itu? Seolah mengetahui keingintahuan di hati Chu Feng, Long Xiao Xiao juga memberitahu Chu Feng apa yang terjadi dengan mengirimkan suara secara diam-diam. Ternyata Tuan Long Xiao Xiao dan tetua Changqiong Xianzong adalah teman baik. Saat menuju ke sekte langit surgawi, tempat kultivasi sebagai tamu, kebetulan Qin Hang ini juga lewat. Qin Hang pada dasarnya suka bermain, dan ketika dia memasuki tempat latihan, dia sengaja berpura-pura menjadi orang luar untuk bermain dengan para junior di tempat budidaya sekte surgawi langit. Saya pikir dengan kekuatan saya sendiri, tanpa mengungkapkan identitas saya bisa mempermainkan junior itu. Saya tidak pernah menyangka akan ada orang non-junior yang hadir di sana. Melihat orang luar pandai dan berani memprovokasi mereka menyerang Qin Hang. Qin Hang dipukuli dengan buruk. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan tubuh aslinya, dan kebetulan Long Xiao Xiao bertemu mereka secara kebetulan,
Jadi dia menghentikan orang-orang itu. Baru pada saat itulah Qin Hang memiliki kesempatan untuk mengungkapkan identitasnya. Saat itu, Qin Hang sangat marah dan ingin orang-orang itu meminta maaf dengan kematian. Sebaliknya, Long Xiaoxiao menegur Qin Hang. Pertama-tama, orang-orang itu tidak mengetahui identitas asli Qin Hang. Terlebih lagi, Qin Hang yang dengan sengaja berpura-pura menggoda orang lain, itu adalah kesalahan Qin Hang sejak awal. Berbicara secara logis, tuan muda seperti Qin Hang yang terbiasa sombong dan mendominasi pada hari kerja tentu tidak akan meyakinkan orang lain dengan alasan. Namun, Qin Hang tidak menyalahkan Long Xiaoxiao, tetapi merasa bahwa apa yang dikatakan Long Xiaoxiao benar, dan dia benar-benar melepaskan orang-orang itu untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, dia semakin mematuhi kata-kata Long Xiaoxiao. Dan telah mengikuti Long Xiaoxiao dan tuannya sampai ke sini. Siapapun yang memiliki mata tajam dapat melihat bahwa tuan muda yang sinis ini jatuh cinta pada Long Xiaoxiao. Tidak heran jika dia akan menghabiskan banyak uang untuk membeli manik-manik guntur langit 9 warna untuk Long Xiaoxiao. Dan Long Xiaoxiao sangat pintar, saat memperkenalkan Chu Feng ke Qin Hang, dia sengaja mengaburkan kampung halaman Chu Feng, tetapi menyebutkan bahwa Chu Feng telah menyelamatkannya berkali-kali. Oleh karena itu, sikap Qin Hang terhadap Chu Feng ini juga mulai membaik. Setidaknya saat Long Xiaoxiao masih di sana, sikapnya terhadap Chu Feng sangat ramah. Xiaoxiao, apakah kamu akan tinggal di sini selanjutnya? Masih mau pergi ke tempat lain? Tanya Chu Feng. Yah, mereka seharusnya ada di sini sebentar. Long Xiaoxiao mengangguk. Lalu di mana kamu tinggal sekarang? Ada yang harus aku lakukan. Aku akan pergi mencarimu setelah selesai, kata Chu Feng. Kemana kamu pergi? Kebetulan aku baik-baik saja, jadi aku akan pergi bersamamu. Akhirnya melihat Chu Feng, Long Xiaoxiao tidak ingin berpisah dari Chu Feng begitu cepat. Tidak, beritahu aku tempat, dan aku akan mencarimu setelah aku menanganinya. Chu Feng melanjutkan untuk menemukan wanita gila itu. Meski wanita itu sepertinya tidak memiliki kebencian terhadap dirinya sendiri. Tapi bagaimanapun, itu masih merupakan keberadaan yang menakutkan dalam rumor, dan Chu Feng tidak ingin Long Xiaoxiao terlibat. Baiklah. Aku akan pergi ke sini selanjutnya. Kamu bisa datang ke sini untuk menemukanku setelah kamu menyelesaikan masalah ini. Long Xiaoxiao adalah orang yang cerdas, mengetahui bahwa Chu Feng tidak ingin dia pergi, pasti ada alasannya, jadi dia tidak memaksanya, tetapi dengan patuh menyerahkan peta kepada Chu Feng. Ngomong-ngomong, Chu Feng, kekuatan apa kamu sekarang? Tiba-tiba, Long Xiaoxiao bertanya sambil tersenyum, dan ada antisipasi di matanya. Demigod peringkat ketiga, kata Chu Feng. Oh! Begitu Chu Feng mengatakan ini, tidak hanya Qin Hang, tetapi juga banyak orang yang hadir di sekte langit, menatap Chu Feng dengan perubahan di mata mereka. Rupanya, mereka tidak menyangka bahwa Chu Feng akan memiliki tingkat kultivasi demigod peringkat ketiga. Bagaimana denganmu? Tanya Chu Feng. Di tubuh Long Xiaoxiao, sekarang ada harta karun yang menyembunyikan nafasnya, selama dia tidak ingin mengungkapkan kultivasinya, bahkan Chu Feng tidak bisa melihat kekuatannya. Tapi Chu Feng tahu bahwa meskipun waktu perpisahan terakhir sangat singkat, kultivasi Long Xiaoxiao pasti meningkat pesat. Sialan, aku tidak menyusulmu, kamu meningkat terlalu cepat. Long Xiaoxiao melengkungkan bibirnya berpura-pura marah, tetapi segera senyum muncul di wajahnya lagi. Dia sangat ingin mengejar Chu Feng, tetapi dia tidak akan marah karena dia benar-benar tidak bisa mengejar Chu Feng, karena dia tidak ingin dibuang oleh Chu Feng. Ranah apa itu? Chu Feng juga ingin tahu tentang kultivasi Long Xiaoxiao saat ini. Selama persidangan terkuat terakhir kali,
Long Xiaoxiao mendapatkan warisan naga suci di reruntuhan naga suci. Itu adalah warisan yang sangat kuat, ditambah dengan darah Long Xiaoxiao sendiri. Pada saat itu, Chu Feng dan Long Xiaoxiao tahu bahwa kultivasi Long Xiaoxiao akan meningkat pesat. Saudari junior Xiaoxiao adalah dewa setengah dewa. Sebelum Long Xiaoxiao dapat berbicara, kata Qin Hang. Demigod peringkat ketiga. Mendengar ini, Chu Feng juga sangat senang. Bahkan, dibandingkan memperbaiki dirinya sendiri, ia berharap teman-temannya bisa berkembang bersamanya. Hanya saja sebagian besar teman-teman saat itu ditinggalkan oleh Chu Feng karena bakat mereka yang terbatas. Seperti Long Xiaoxiao, sangat sedikit orang yang bisa maju bersamanya. Aku memang setengah dewa tingkat ketiga sekarang, tapi kupikir aku masih bisa meningkat, jadi saudara Chu Feng tidak boleh mengendur. Meskipun aku belum menyusulmu, aku akan segera menyusul, kata Long Xiaoxiao. Maka kamu harus bekerja keras, karena aku tidak pernah mengendur di jalan kultivasi bela diri, kata Chu Feng sambil tersenyum. Setelah itu, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal pada Long Xiaoxiao dan pergi dari sini. Dan Long Xiaoxiao juga pergi dari sini bersama Qin Hang dan yang lainnya. Setelah Chu Feng pergi, Long Xiaoxiao berbicara dengan Qin Hang, berbicara dan tertawa. Tapi di hati Qin Hang, itu menjadi semakin tidak nyaman. Karena dia telah melihat Long Xiaoxiao, setelah melihat senyum Chu Feng barusan, dia tahu bahwa senyum Long Xiaoxiao kepadanya jauh lebih cemerlang daripada melihat Chu Feng. Dan pada saat ini, transmisi suara rahasia memasuki telinga Qin Hang. Tuan, Chu Feng ini sepertinya tidak memiliki latar belakang. Bagaimana kalau aku pergi dan membunuhnya? Ternyata wali Qin Hang yang merasakan ketidaksenangan Qin Hang dan ingin membantu Qin Hang membersihkan rintangan Chu Feng. Omong kosong apa? Kamu tidak mendengarnya sekarang? Apakah Xiaoxiao mengatakan bahwa Chu Feng ini telah menyelamatkannya berkali-kali? Dia adalah dermawan Xiaoxiao. Dia menyelamatkan nyawa Xiaoxiao ketika aku tidak muncul. Bagaimana aku bisa memindahkan orang seperti itu? Bahkan jika dia ingin bersaing denganku untuk mendapatkan Xiaoxiao, aku akan memenangkannya dengan kekuatanku sendiri, dan aku tidak akan pernah melakukan apapun untuk membuat Xiaoxiao sedih. Qin Hang bertanya balik dengan transmisi suara rahasia, dan nadanya penuh amarah. Melihat sikap Qin Hang, orang-orang Changqiong Xianzong secara alami tidak mau berpikiran buruk tentang Chu Feng. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.